hal-hal yang ada dalam kehidupan ini, yang kita miliki, yang kita dapatkan dalam keseharian kita ini, kita gunakan dengan penuh bijak. Contohnya, misalkan tak kala kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan besar kecilnya, ternyata Iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang di luar nalar manusia, di luar kemampuan akal manusia. Ada ya paribasa saeutik cukup mahi loba nyesa. Nah, dalam artian banyak orang-orang yang hidup sama, dalam artian makannya sama 3 kali sehari, tidurnya sama, nyenyak, bahkan berkendaraan sampai ke tujuannya sama, walaupun kosnya berbeda. Kalau hitung-hitungan ekonominya ya, berbeda, makan sama 3 kali, tetapi nah harga makanan itu berbeda-beda. Ada yang 1 kali makan itu hanya 10.000, ada yang 1 kali makan 50.000, bahkan ada yang 100.000, bahkan ada yang sampai 500.000 satu porsi kali makan, 1 kali makan. Jadi kalau orang biasa misalkan 10.000 kali 3 hanya 30.000 sehari semalam makannya, tapi orang tertentu sampai 500.000, bahkan lebih dari 500.000, 1 juta. Kalau 500.000 saja 1.500.000 sehari semalam. Makannya sama 3 kali, kenyangnya sama, rasanya sama, bisa dinikmati. Bahkan ada yang makan di pinggir sawah dengan di restoran, ternyata ya, bagi orang-orang tertentu ada yang lebih merasakan nikmatnya. Jangan dianggap yang di restoran itu semuanya nikmat ya, dan yang di pipir ataupun di sisi sawah itu tidak nikmat ya. Dalam realitas keseharian justru banyak orang yang justru makan di sisi sawah lebih nikmat dibanding di restoran yang mahal untuk orang-orang tertentu. Sama juga Iwan yang berbahagia, tidur kita. Tidur ya, apa manfaatnya dan apa tujuan tidur? Tidak lain tujuan tidur itu adalah untuk ya mengistirahatkan fisik ini supaya segar, mampu ya beraktivitas kembali di siang harinya. Nah, tetapi harga tidur itu sendiri berbeda. Ada yang istilahnya tidurnya gratis, bahkan di masjid atau di pinggir toko. Ada yang di rumah ya dengan nilai ataupun kontrakan misalkan 1 bulan 500.000 ya, atau misalkan 600.000, biar mudah hitungnya 600.000. Jadi 1 kali atau 1 malam tidurnya itu ya, kalau 600.000 berarti dibagi 2 ya, sekitar misalkan 20.000 ya. Ada yang 1 kali tidur 1 malam itu 200.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang 10 juta sekali tidur. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi ya, di negara tertentu sekali tidur sampai ya 100 juta lebih sekali tidur. Tidurnya sama. Bahkan yang lebih mirisnya lagi ya, tidur yang gratis, yang free lebih nikmat dibandingkan tidur di kasur yang dianggapnya mewah, empuk dan sebagainya. Itu tidur. Begitu juga berkendaraan ya. Berkendaraan itu tiap orang berbeda, tergantung kelasnya. Ada yang kelas angkot ya, berwarna kuning ya, misalkan dari sini ke Tasikmalaya hanya cukup
ya, paling mahal 15.000 sampai 20.000. Ada yang kelas Avanza, ya. Ada yang kelas misalkan yang lebih meningkat lagi, bahkan Alphard dan sebagainya. Sama, ya, tujuannya ke Tasik, sampai ya mungkin sampainya beda dikit, ya, kalau ke angkot kan tergantung muatannya, ya, tetapi tidak jauh berbeda, paling hanya 1 jaman berbedanya. Kalau kalau misalkan kendaraan sendiri setengah jam, kalau pakai kendaraan umum bisa 1 jam lebih, kadang-kadang 1 jam paling cepatnya. Tetapi tetap sama tujuannya, sampai kepada tempat tujuan dengan selamat. Nah, maka kos kehidupan ini setiap orang akan berbeda. Bahkan kadang-kadang semakin meningkat status seseorang, semakin besar gengsinya, semakin besar pula pengeluarannya. Maka semakin besar juga pendapatannya, semakin besar pula pengeluarannya, dan gengsinya lebih tinggi. Nah, pada hakikatnya semuanya sama. Ya, kita semua hidup di tempat yang sama, di bumi yang sama, di kota yang sama, bahkan di kampung yang sama, di RT yang sama. Tetapi kualitas kehidupan itu sendiri yang berbeda. Nah, apa yang menjadikan nilai kehidupan seseorang itu lebih bermakna? Ya. Maka di sini bukan jabatan, bukan harta kekayaan, bukan karena cost livingnya yang tinggi, tidak. Ada kualitas tertentu yang membedakan kehidupan seseorang. Apa? Nilai kehidupan itu sendiri. Apakah hidupnya itu bermanfaat, bukan hanya untuk dirinya saja tetapi juga untuk orang lain, atau tidak? Apakah kehidupannya itu memiliki dampak yang positif terhadap dirinya dan juga lingkungannya, ataupun tidak? Yang kesananya, apakah dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal soleh, sehingga banyak jasanya dalam kehidupan, ya, banyak memberikan manfaat kepada sesama, banyak memberikan faedah, bahkan mampu mewarnai, mencerahkan umat yang ada di sekelilingnya. Itulah nilai kehidupan seseorang yang membedakannya. Bisa saja makannya hanya 10.000 sekali makan, bahkan tidurnya, ya, karena kontrak misalkan 20.000 semalam, ya, naik berkendaraannya cukup dengan angkutan kota berwarna kuning misalkan, ya, tetapi nilai kualitas hidupnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang sekali tidurnya 1 juta, sekali makannya 500.000, karena memiliki manfaat. Nah, disinilah, ya, maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu seluruhnya rugi. Demi masa. Mengapa? Ya, waunya dengan wau kosan, kata santri itu. Kenapa Allah bersumpah dengan masa waktu? Ternyata ada hikmah, ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Bahwasanya kita sebagai manusia yang hidupnya hanya sangat-sangat pendek di dunia ini, perlu memperhatikan masa waktu hidup kita. Begitu pendeknya. Banyak orang yang justru terlena dengan kehidupan ini, tidak tahu tujuan mau kemana hidup itu, sehingga dia bersenang-senang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Maka waktu itu sangat berguna, ya, perlu diperhatikan oleh setiap manusia. Sesungguhnya setiap manusia itu rugi. Ada orang yang tidak rugi, syaratnya 1, illalladzina amanu. Yang pertama itu dia harus beriman kepada Allah.
Titik. Nah, ini di sini tidak ada koma. Syaratnya orang yang tidak rugi itu iman kepada Allah, mengikuti jejak baginda Muhammad Rasulullah SAW. Titik. Ya, tidak ada koma dan tidak ada batas toleransi dalam hal ini. Ya, karena ini sudah menyangkut akidah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, iman saja tidak cukup iman yang berbahagia. Justru iman ini perlu dibuktikan dalam keseharian kita. Nah, apa buktinya yang konkret, yang terlihat di dalam kehidupan ini bahwasanya kita orang yang beriman? Yaitu amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai perwujudan iman yang ada di dalam kalbu ini dan terlihat jelas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, amal soleh yang dilakukannya, sekecil apapun. Kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan baik yang walaupun hanya sebesar biji zarah sekalipun akan diberikan balasan. Allah melihatnya, Rasul melihatnya, orang-orang yang beriman pun akan melihatnya terhadap apa yang kita lakukan. Berbagai macam kebaikan-kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka melakukan amal saleh kebaikan itu adalah suatu kewajiban bagi kita, orang yang beriman itu. Mengapa? Karena itulah sebetulnya bukti yang konkret yang terlihat di muka bumi ini bahwasanya kita orang yang beriman. Ya, buktinya yaitu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Selain ibadah-ibadah yang dilakukan, ibadah wajib, ya, juga ibadah sunat, ibadah yang bersifat mahdhah, juga ibadah yang bersifat ghair mahdhahnya. Menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai perwujudan iman kita yang benar-benar. Nah, kalau seorang yang beriman mampu melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, insya Allah akan selamat. Hidupnya akan penuh berkah, hidupnya nyaman, hidupnya tenang, hidupnya akan bahagia dan senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, maka kesehatannya digunakan untuk ibadah. Dan diberikan harta kekayaan, maka harta kekayaannya diberikan untuk ibadah. Diberikan waktu, maka waktunya pun diisi dengan berbagai macam ibadah, melakukan kebaikan dan kebaikan. Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Maka kebahagiaan seseorang itu tidak akan didapat kecuali dengan iman di dalam kalbu, di dalam hati ini, dan diwujudkan dengan kebaikan amal soleh dalam keseharian kita. Betapa besarnya iman yang berbahagia, ya, manfaatnya ketika kita melakukan kebaikan. Contoh misalkan, ya, ketika kita menolong orang, apa yang kita rasakan? Ada sesuatu perasaan yang apa istilahnya itu, yang puas, yang merasakan diri nyaman, yang merasakan diri tenang, bahagia, melihat orang yang ditolong oleh kita mampu bangkit dari keterpurukan, melihat orang yang pernah kita bantu menjadi orang sukses, itu adalah suatu kebanggaan dan sesuatu yang mampu, ya, memberikan kebahagiaan.